Ini soal pemotongan berlian. Adalah kualitas paling dasar seorang desainer. Kenapa? Desainer Dongchen cuma segini kemampuannya. Maaf, boleh tahu Anda siapa? Kenapa seenaknya masuk ke departemen desain kami? Saya? Perkenalkan, nama saya Hailun. Lulusan La Salle di Montreal, Kanada. Assistant Senior Director Ailiana. Assistant Ailiana. Saya ingat jabatan Direktur Ailiana. Persetujuan SDM belum keluar, kok bisa cepat-cepat? Sudah cari asisten senior sendiri? Kalau ada pertanyaan, bisa tanya langsung ke HR. Xingyan. Kalian benar-benar satu sekolah. Kamu pasti adik tingkatku Gusinyan. Halo kakak senior, saya Gusinyan. Saya pernah dengar tentangmu. Kamu murid terakhir Profesor Welian. Welian ini memang sudah tua. Sampai ngajar murid yang cuma bisa grading berlian. Tolong jangan hina guru saya, terima kasih. Saya hanya menyatakan fakta. Grading berlian memang hal yang sederhana, tapi bisa melakukan hal sederhana dengan sempurna. Bukankah itu jadi tidak sederhana lagi? Lebih baik daripada punya ijazah bagus, tapi cuma bisa nyari muka dan nipu orang. Kamu bilang siapa yang nipu orang? Nggak terima? Nggak terima adu skill? Sebagai senior Dongchen, saya tentu enggan adu denganmu. TAPI, saya bisa suruh Xingyan adu denganmu. Xingyan. Saya ke Dongchen untuk kerja, bukan untuk adu skill dengan siapapun. Jangan pura-pura cinta damai. Saya dengar, skill kerjamu memang tidak terlalu hebat. Tapi skill adu mulut, lumayan jago juga. Tak kusangka murid Weilian. Seperti kalian, sok pakai nama guru buat nipu orang. Cuma pinter cari muka. Benar-benar generasi semakin payah. Jangan coba-coba provokasi, kalau mau adu skill bilang langsung. Selain itu, kalau ada pertanyaan, langsung tanya aja ke aku. Jangan libatkan guruku, makasih. Kalau gitu adu klasifikasi berlian. Kalau aku menang, kamu harus bantu Ailiana buang sampah seminggu. Kalau aku menang, minta maaf ke Weilian. Deal. Apa-apaan ini? Kita masih anak sekolah ya? Masa sih? Ngapain adu hal dasar banget? Kita kan desainer, adu skill yang beneran dong. Terus menurutmu skill apa yang beneran? Adu ukulele Aya. Semangat Xingyan. Hitungan terakhir 10 detik. 6, 5, 4, waktu habis. Xingyan menang. Keren banget. Minta maaf ke guruku. Weilian ada di Kanada.
Gimana caranya aku minta maaf? Rekam suara. Ya ampun. Kamu bercanda ya? Minta maaf ya, minta maaf. Maafin aku, Welian. Cukup kan? Oh, Sinyan, kok kamu jago banget sih? Gimana kerennya? Ajarin aku dong. ini Gusinyan dari divisi desain. Kali ini dia lagi cari perhatian. Dari hasilnya, Ailiana kali ini kalah telak. Yang kalahkan asistennya, asistennya itu muridnya. Murid kalah skill, kan sama aja mempermalukan gurunya. Ngomong apa sih? Gak ada, cuma ada lomba di divisi desain. Lomba? Lomba apa? Aku mau lihat. Direktur, semua lagi bahas lomba ini. Gusinyan ini langsung tenar setelah lomba. Gusinyan ini emang jago banget. Punya kemampuan sekaligus otak. Tapi menurutmu dia tidak terlalu mencolok? Aku justru berpikir di balik sikap mencoloknya ini, tersembunyi suatu tujuan tertentu. Anak muda zaman sekarang mana yang tidak ingin menonjol? Zaman rendah hati dan sederhana sudah berlalu. Sepertinya pengamatan saya terhadapnya tidak salah, asalkan bisa dimanfaatkan. Kita harus berusaha lebih keras. Bukankah kamu bilang hubungannya dengan Linyi tidak terlalu baik? Benar. Mereka berdua hampir seperti air dan minyak. Direktur, saya punya cara untuk membuat hubungan mereka berdua semakin tidak akur. Setelah itu, menariknya ke pihak Anda akan lebih mudah. Xiao-Xiao, saya percaya dengan pekerjaanmu. Tapi ingat, bekerja harus punya strategi untuk menarik seseorang. Pertama-tama harus memahami karakter orang tersebut, sesuaikan dengan kesukaannya. Maka hasilnya akan lebih efektif. Saya mengerti, Direktur. Fang, ganti kopi baru, bagus ya. Lagi sibuk apa, Xingyan? Saya sedang menonton Weibo dari Kumen. Dia belum membalasku, jadi aku harus bersiap untuk memberinya desain lagi. Kamu bilang artis besar ini, gaya memang besar ya. Kalau ada yang perlu dibantu, bilang saja. Terima kasih, Ningkang. Lila. Siang, kafe di lantai bawah, jangan sampai tidak ketemu. Sekarang masih jam kerja. Kamu bolos kerja? Kamu memilih tempat seperti ini, tidak takut dilihat orang? Mantan Direktur Dongchen kembali ke perusahaan lama untuk mengancam mantan bawahan. Kenapa aku harus takut? Aku tidak berhutang apa-apa pada mereka. Ada perlu apa mencariku? Aku tanya sekali lagi. Mau ikut aku ke Kencai? Kamu ingin tahu kabar Kumen? Kumen baru-baru ini akan ikut pertunjukan bisnis. Kencai sebagai sponsor utama. Bisa berinteraksi lebih dekat dengannya. Benarkah? Waktu dan lokasinya kirim ke aku. Nanti setelah dipastikan aku kirim ke kamu. Cari aku cuma untuk ini? Ada satu hal lagi. Akhir-akhir ini ada draft yang tidak terpakai? Tidak ada. Direktur Chong, Anda sebagai murid kesayangan Tang Wanrong, menghadapi perusahaan perhiasan seperti Kencui yang mulai dari menjiplak. Bukan hal yang mudah, bukan masalah kecil, kan? Sudahlah, tidak ada ya tidak ada, jangan marah-marah. Kalau tidak ada urusan lain, aku duluan ya. Kenapa kamu selalu membantuku? Aku pernah menjual desainmu. Aku berhutang padamu. Terima kasih. Naskah sampah ini merepotkanmu.
Bukan Ye Xiaoqing. Katanya mau traktir aku makan enak, cuma dikasih makan ini? Masih bisa makan sudah bagus, bersyukurlah. Sekarang harga rumah mahal banget, kapan bisa punya uang buat beli rumah? Lain kali jangan bohong, kayak beneran aja. Kamu mau ngapain? Ngapain sih di sini? Aku barusan kayaknya lihat Chong Fei. Gimana? Tadi ada di depan, aku jelas-jelas lihat. Kok tiba-tiba hilang? Bukan maksudku menyindir, Ye Xiaoqing. Kamu ini bodoh banget sih. Mundur dari posisi direktur dengan tidak terhormat, kalau kamu mau gitu? Ulang lagi katamu. Kalau menurutku otakmu isinya tai. Apa katamu? Otak isinya tai. Coba ulangi lagi. Camarilla. Nggak mau datang ya? Oak. Aku yang mendatangi. Aku nggak akan percaya lagi sama kamu, janji traktir makan enak. Cuma dikasih makan bakso jelek. Xingyan. Coba tebak, tadi kami ketemu siapa di lantai bawah? Siapa? Chong Fei. Belum tentu sih. Dari gayanya kayak lagi cari mantan rekan kerja. Setelah dia pergi, ada kontak sama kamu nggak? Nggak. Asisten Shen, ada apa? Asisten Shen. Kamu malam ini ada acara nggak? Peka ini, Bos Lin mau mengajakmu makan malam. Kalau kamu free, aku yang atur. Bos Lin ada keperluan apa? Bukan, aku cuma bertugas menyampaikan. Soal apa itu? Aku nggak tahu. Oke, malam ini aku ada waktu. Oke, kalau gitu, setelah aku atur semuanya, aku bakal kasih kamu. Oke, makasih. Ya ampun, apa-apaan ini? Bos Lin ngajak kamu makan. Kalian berdua kan kayak air dengan api, nggak cocok? Kapan bersatu barisannya? Ngajak makan doang, udah disebut bersatu barisan? Mungkin justru karena nggak bersatu barisan. Makanya dia ngajak aku makan. Beneran? Baru beberapa menit aja. Di semua grup besar. Udah pada nyebarin kabar kamu mau makan sama Bos Lin. Aku bilang, kalian ini. Ini MAH jamuan makan ala Hongmen. Gu Xingyan. Oh, Xiaogu, sini. Bos Lin, halo. Ayo, duduk. Direktur Chong. Makasih. Pas nelpon. Oke, bir boleh kan? Boleh. Aku kira kalau Bos Lin ngajak makan, bakal di restoran Jepang yang mewah gitu. Yang pelayannya pakai kimono. Sambil jongkok melayani gitu. Tempat kayak gitu MAH biasanya nggak bikin kenyang. Ayo minum. Ayo, oke sebentar ya. Bos Lin, kenapa Anda ngajak aku makan? Waktu di ruang produksi dulu. Anda bilang mau bertanggung jawab atas niat awal, aku langsung tahu. Semangat Anda dalam pekerjaan itu. Kebetulan hari ini pulang kerja lebih awal. Ajak kamu ngobrol-ngobrol. Sebagai orang baru kayak aku, bisa duduk semeja dengan Anda? Langka banget. Hari itu aku lihat langsung. Xiaogu berusaha mati-matian. Sampai akhirnya jatuh ke air. Tetap berusaha nyelamatin sketsa desain itu. Saat Kumen menerimanya, sungguh. Aku sangat mengagumi, bahkan sedikit tersentuh. Anda terlalu memuji. Jika suatu hari nanti,
Kehormatan pribadi yang kau perjuangkan mati-matian. Bentrok dengan kepentingan Dongchen. Apakah kau akan mengorbankan nama dan keuntungan pribadimu demi Dongchen? Mengapa Anda bertanya seperti itu? Karena Ailiana lebih berpengaruh secara internasional dibandingkanmu, kan? Ditambah lagi, dia kejam dan tidak kenal ampun. Menyingkirkan semua rintangan di jalan. Datang terlambat. Sepertinya aku adalah rintangan itu. Sejak Bostang masuk penjara, Dongchen selalu menjadi perantara. Aku dan Chong Fei berusaha sangat keras agar departemen desain bisa bertahan sampai sekarang. Kesempatan Kumen pergi ke Ken adalah peluang emas. Ini tentang apakah Dongchen bisa mendapatkan pengaruh internasional. Memaksa Dewan Direksi menyesuaikan strategi bisnis. Pengaruh internasional Ailiana. Dan basis kliennya bisa membantu Dongchen mencapai semua ini secara maksimal. Ada satu hal yang tidak terlalu ku mengerti. Meskipun aku sudah menyerahkan desain ke tangan Kumen, tapi aku belum menerima jawaban apapun. Sekarang Anda sudah mengatakan ini padaku. Apakah Anda takut Ailiana akan kalah? Terkadang kalah atau menang di depan mata tidak penting. Pandangan harus lebih jauh ke depan. Maaf. Aku tidak bisa memberimu jawaban. Aku juga tidak bisa melawan hatiku sendiri. Aku berjanji pada seseorang, aku harus tetap setia pada niat awal. Apakah itu Lindsay, pahlawan atap dari Departemen Keuangan? Siapapun tidak penting. Silakan dinikmati. Ayo coba sate panggang. Terima kasih. Ayo. Ayo Xingyan. Selamat. Dengan tulus, selamat atas penghargaan besar di kompetisi perhiasan internasional. Selamat juga untuk Anda, Bos Lin. Selamat telah menyelamatkan situasi. Menyelamatkan Dongchen. Sayangnya, Jika Guru Tang masih ada, dia pasti akan sangat menyukaimu. Bisa kalian ceritakan padaku tentang masa lalu Bos Tang? aku dengar dari Chong Fei. Guru Tang adalah idolamu. Benar. Dia penggemar berat Guru Tang. Xingyan, kamu tahu tidak? Kalau kamu fans Guru Tang, dia ketua fan clubnya. Sate di sini enak, sudah bertahun-tahun aku makan di sini. Juara di Shanghai. Aku kenyang. Terima kasih atas jamuannya. Kalau begitu aku pulang dulu. Oke, Shenbo ada di luar menunggumu. Aku antar kamu pulang. Hati-hati di jalan. Seorang desainer yang sudah tidak terkenal sepenting itu, kamu juga tahu bakat Gu Xingyan. Jauh di atas Ailiana. Bunga begonia desain Gu Xingyan. Kuncinya ada pada teknik pemotongan. Sekarang di seluruh negeri, yang bisa menyelesaikan teknik ini. Mungkin hanya kenalan lamamu itu. Jangan sebut dia lagi. Mengingatnya saja nafsu makanku hilang. Menurutmu, apakah masih mungkin dia bekerja sama dengan Dongchen? Gunung runtuh, langit dan bumi bersatu.
Jadi, desain Gu Xingyan sulit untuk diwujudkan. Aku harus menyiapkan rencana cadangan. Tapi sekarang semua merek perhiasan mengincar Kumen. Gu Xingyan menyerah. Tidak berarti Ailiana akan menang. Semua tergantung usaha. Langkah demi langkah. Asal bisa menguasai Kumen, semuanya bisa diselesaikan. Demi kebaikan Dongchen, apakah aku atau bukan? Apa bedanya? Tapi sekarang semua merek perhiasan mengincar Kumen. Aku menyerah, bukan berarti Ailiana bisa menang. Bos Lin seharusnya paham ini. Hanya dengan menguasai Kumen kita punya inisiatif. Jadi sampai akhir, aku tidak akan menyerah. Gu Xingyan, kamu sebarkan desain ini. Tidak ada yang lolos. Ngapain lihat aku? Jangan ragu, memang tidak ada yang lolos. Punyamu juga tidak lolos. Aku bilang, jangan merasa dirimu lebih unggul, oke? Ini hanya akan menimbulkan kesulitan, membuat situasi kacau balau. Semua tidak lolos, serahkan draft baru Senin depan. Benar-benar menganggap diri sebagai direktur. Sudah tidak sabar, ya? Jangan dipikirkan. Permisi, apakah Gu Xingyan ada? Kumen-kumen ini. Aku sengaja datang mencarimu hari ini. Jangan gugup. Kita salah paham padamu. Gu Xingyan, aku sudah melihat rekaman CCTV hari itu. Kamu memang tidak memfoto. Sebelumnya aku terlalu gegabah. Bahkan tidak memberimu kesempatan menjelaskan. Maafkan aku. Jangan-jangan. Kalian tidak perlu minta maaf padaku. Dalam hal ini, aku juga ada kesalahan. Aku hanya berpikir untuk memberikan desain kepada kalian. Hanya ingin membuat Nona Kumen menandatangani Dongchen. Seringkali, aku tidak melihat dari sudut pandang kalian dalam memandang masalah. Jadi, aku juga tidak tahu bagaimana gosip ini bisa tersebar, memberi kalian banyak kesulitan. Seharusnya aku yang minta maaf pada kalian. Memang sangat merepotkan. Tapi kami sudah memikirkannya beberapa hari ini. Daripada setiap hari sembunyi-sembunyi. Lebih baik gunakan kesempatan ini untuk terbuka. Selamat. Luar biasa, selamat. Astaga, luar biasa. Doa terbaik untuk kalian, doa terbaik. Lihat sini. Doa terbaik untuk kalian, doa terbaik. Nona Chuman, Gao Yuan. Kalian datang? Aku mencari Xingyan. Manchuria. Xingyan, sejak pertama kali melihat desainmu, aku sangat menyukainya. Gambar ini tidak bisa hilang dari pikiranku. Perusahaanmu juga memberikan banyak desain padaku. Tapi setelah dilihat-lihat, hanya bunga begonia ini yang paling menyentuh saya. Jadi aku memutuskan untuk memilihnya. Nona Kumen, maksudmu adalah... Kita langsung naik ke atas dan memperpanjang kontrak dengan Dongchen kalian. Pakai desainmu. Bagus sekali. Luar biasa. Bagus sekali. Kalian benar-benar suka desainku? Sangat suka. Tapi hari aku ke Ken semakin dekat. Bisa tidak memakai aksesori cantik ini, tergantung padamu. Tidak masalah. Terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih. Xingyan, Module Terrace.
luar biasa. Direktur, hari ini semua koran di kota kita memuat berita tentang Kumen dari Dongchen kita memenangkan semua hak aksesori di Ken. Bahkan jadi headline. Jadi divisi desain harus mempercepat pekerjaan terkait. Sekaligus tidak boleh membuat desainer produk ini Guk Xingyan, Beker Yakeras sia-sia. Kita harus memberikan penghargaan besar. Tidak ada yang keberatan kan? Tidak ada keberatan, tidak ada keberatan. Selain itu, posisi kepala divisi desain juga tidak boleh kosong lagi. Menurutku, sesuai dengan aturan sebelumnya. Kompetisi antara Gu Xingyan dan Ai Liana. Making Gu Xingyan. Saya punya pendapat yang berbeda. Alasan Boss Lin? Desain Gu Xingyan memang memikat Kumen. Dan sudah menandatangani kontrak endorsement. Tapi kecerobohannya, memberi divisi desain dan Dongchen. Masalah reputasi besar yang sampai sekarang masih berlanjut. Kalau bukan karena video itu membuktikan dia tidak bersalah. Dia mungkin sekarang sudah bukan karyawan Dongchen lagi. Jadi menurutku, Gu Xingyan masih kurang pengalaman. Bos Lin, ini mau buang orang setelah dipakai. Aturan sebelumnya sia-sia. Membuat kerja keras karyawan sia-sia. Kalau begini terus, bagaimana kita bisa memimpin orang? Gu Xingyan masih terlalu muda. Dia tidak bisa memimpin divisi desain. Dongchen kita yang terhormat. Tidak bisa memilih satu kepala divisi desain? Kalian berdua tenang, biar aku yang bicara. Saya setuju dengan saran direktur, bukan? Tidak menaikkan karyawan yang berbakat. Itu akan membuat semua orang kecewa. Saya juga setuju dengan pendapat Bos Lin. Dari segi usia dan pengalaman, Gu Xingyan mungkin masih terlalu dini untuk memimpin departemen desain. Pak Direktur, saya ingat departemen desain Dongchen pernah memiliki kepala desainer dan direktur yang bekerja bersamaan, benar kan? Sepertinya pernah. Benar. Waktu itu kepala desainer bertanggung jawab atas desain secara keseluruhan, sedangkan direktur mengurus manajemen sehari-hari. Bagaimana kalau kita lakukan ini? Kita angkat Gu Xingyan sebagai kepala desainer dan Ai Liana sebagai direktur. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan kelebihan keduanya. Dan ini akan menguntungkan Dongchen. Baik, saya setuju. Saya juga setuju dengan pendapat Bos Hang. Legit pula. Gu Xingyan belum genap setahun di perusahaan ini. Jika sekarang langsung diangkat sebagai direktur, mungkin sulit diterima. Tapi jika tidak diberi pengakuan sama sekali, itu akan mematahkan semangat karyawan. Jadi menurut saya usulan Bos Hang adalah solusi yang paling aman. Benar. Baiklah. Karena Bos Hang sudah memberikan solusi, kita coba kompromi saja. Hanya bisa begitu, ikuti keputusan direktur. Kartu karyawan ini memiliki hak akses yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dan juga menunjukkan bahwa kamu memiliki area akses yang lebih luas di gedung ini. Tapi saya harus mengingatkanmu. Saya tahu, datang 5 menit lebih awal tidak akan ada yang menyadari. Tapi pulang 5 menit lebih awal saat lembur, pasti akan ada yang ngajak bicara. Itu dulu, sekarang sudah berbeda. Sekarang kamu adalah kepala desainer. Jika setiap pagi, kamu tidak datang 50 menit lebih awal dari desainer biasa, maka kamu dianggap tidak rajin. Jika setiap hari tidak lembur 1 jam lebih lama dari yang lain, maka kamu dianggap tidak profesional. Ini adalah nasihat baru dariku untukmu. Direktur Y, terima kasih atas nasihat Anda sebelumnya dan sekarang sangat bermanfaat. Saya pergi dulu. Dan juga, gajimu akan meningkat signifikan dibanding sebelumnya. Gaji bulan ini akan terlihat di kartu gaji. Nanti kamu bisa cek sendiri. Kalian ribut apa sih? Cepat kerja. Shepperton. Kapan ada meja kerja tambahan ini? Kepala desainer, ini bagaimana? Soal meja kerja ini, kamu harus tanya ke bagian engineering. Soal gelar kepala desainer, harus tanya ke bagian HR. Aku belum dengar ada pengangkatan ini. Oh begitu, Wakil Direktur.
Kepala desainer ini memang ada di bagian desain. Tapi dalam hal pekerjaan, tidak di bawah wakil kepala desain. Dan mungkin, Anda dan kepala desainer, pangkatnya sama. Dan, sudah datang. Xingyan, Susah-susah beli kotak besar. Xingyan, mau minum kopi? Aku buatkan, atau aku beli di bawah. Nggak perlu, Fang Fang, terima kasih. Kalau mau minum, aku bisa buat sendiri. Sekarang kamu sibuk banget. Kalau ada kebutuhan, bilang aja. Oke, terima kasih Fang Fang. Terima kasih. Pihak yang plan-plan. Kalian tadi ngomong apa? Nggak ada. Coba jelasin, dia cuma wakil kepala. Kenapa harus memonopoli kantor kepala? Dan nggak ganti nama di pintu. Aku akan ke bagian engineering untuk melapor. Sudahlah, Xiao Qing. Jangan ikut campur. Sudah, barang-barang juga sudah hampir selesai. Mau lihat ke sana? Boleh. Datang. Pemandangannya bagus. Ayo. Xingyan, aku nggak tahu apakah kita berdua beruntung untuk berbagi penghargaan ini. Boleh dong. Ayo, tempelkan satu. Ini untukmu. Karena sudah mendapatkan kehormatan ini, aku ingin bertanya, setelah lolos seleksi ini, apa ada pelajaran atau pengalaman yang didapat? Apa ada perubahan? Perubahan apa? Gaji naik. Perubahan sebesar ini, masa tidak disebut perubahan? Kamu traktir kami makan, aku mau makan enak. Gak masalah, gak masalah, gak masalah. Tapi aku punya saran membangun selain makan. Karena gaji sudah naik, cari saja rumah baru di dekat kantor. Jauh-jauh tinggal sebelumnya terlalu berisiko. Memang teman-temanku yang baik. Akhir-akhir ini aku juga serius memikirkan hal ini. Kalau lancar, dalam 2 hari ini pindah. Kalau pindah kasih tahu, kami bantu. Terima kasih. Aku juga mau bantu. Terima kasih. Tapi kembali ke topik. Tadi kamu tanya ada pelajaran atau pengalaman tidak? Sebenarnya tidak ada. Tapi setelah melalui banyak hal, pengalaman bisa kubagikan? Mau dengar? Mau dengar, cepat cerita. Sebenarnya, di pihak manapun kita berada, akan ada saatnya keadaan berubah, orang pergi teh dingin. Hanya dengan menjadi kuat, hanya dengan semakin kuat, kita bisa bertahan hidup di dunia ini. Benar. Kamu kenapa? Aku Toddy Melaman sebentar. Ming Kong, apa kamu tidak merasa, meski sekarang dengan Xingyan, sepertinya tidak ada perubahan? Tapi sebenarnya, kita sudah bukan satu dunia lagi. Kamu overthinking lagi, kok bukan satu dunia? Kan masih di departemen desain bersama. Kamu tidak mengerti. Sejak kecil, aku tipe orang yang berdiri di samping sambil bertepuk tangan. Tapi meski hanya sekali, aku ingin orang bertepuk tangan untukku, bersorak untukku. Xiao Qing, setiap orang punya ritmenya masing-masing. Mungkin minggu depan atau minggu berikutnya, rekan-rekan kerjamu akan memberimu tepuk tangan meriah. Kamu selalu bilang hal-hal manis untuk menyenangkanku. Bagaimana kalau kamu tunjukkan aksi? Tepuk tanganmu yang meriah itu sekarang juga. Ayo cepat, tunjukkan tepuk tangan meriahmu. Tapek, tapek, tapek. Tapek, tapek, tapek. Serius, susah amat sih kasih aku tepuk tangan? Lagi pula sekarang kan gak ada orang. Ayo cepat. Sudah ah.
Makanan enak apa lagi? Aku gak mau. Pulang. Aku gak mau pulang. Cuma mikir makan melulu. Emannya enak apa? Aku gak mau pulang. Ayo pulang. Aku gak mau. Kakak, jangan salahkan mama gak beliin makanan enak. Kalau bisa, dia pasti pengen kasih kamu yang terbaik di dunia ini. Belajar yang rajin ya. Besar nanti cari banyak uang, biar kamu bisa beli makanan favoritmu sendiri. Jangan lupa kasih mama rumah yang lebih besar dan bagus. Kamu harus ingat, apapun yang mama lakukan, itu karena dia sayang kamu. Terima kasih. MA, ayo kita pulang. Bisa pergi sekarang? Ayo pergi. MA, aku datang. Beberapa waktu ini sibuk banget. Tapi hasilnya lumayan bagus. Baru sekarang, aku merasa benar-benar berdiri di tanah ini. Aku sekarang tahu apa yang kuinginkan. Seri Chushong dan Lingxi saat ini dapat respons bagus di pasaran. Desain lanjutannya harus segera menyusul agar tren penjualan bagus ini bisa terus berlanjut. Tema desain musim baru sudah keluar, yaitu seri produk baru musim panas yang panas. Ailiana, kamu bisa jelaskan rencanamu? Untuk tema musim panas yang menyala kali ini, aku terutama menggunakan elemen logam dingin. Dipadukan dengan gaya minimalis, lalu memanfaatkan potongan bentuk geometris untuk menciptakan kesan segar dan desain yang kuat. Selain itu, ditambah dengan banyaknya hiasan berlian kecil untuk mencapai efek mewah yang sederhana yang sedang dicari di pasar internasional saat ini. Terima kasih. Selanjutnya adalah Guxingyan. Guxingyan, jelaskan rencanamu. Untuk tema kali ini, proposal utama tim kami adalah bunga begonia ada di internet karena alasan kumen. Sudah menciptakan gelombang popularitas yang besar.
dan produk seri lainnya yang menyusul belum diproduksi massal. Jadi di tahap ini, kita bisa memanfaatkan momentumnya. Model yang sama dengan edisi terbatas bunga begonia diluncurkan ke pasar dengan acara khusus. Dengan keunggulan teknik pemotongan menggunakan berlian kecil. Untuk menciptakan kilau yang setara dengan berlian 1 karat, menargetkan pasar mainstream. Teknik pemotongan yang kamu sebutkan tadi, menurut yang aku tahu, hanya ada satu pengrajin di seluruh negeri yang bisa melakukannya. Dan pengrajin bernama Song Chen ini sepertinya tidak mau bekerja sama dengan Dong Chen. Benar kan, Ketua? Tolong carikan informasi tentang Master Pemotong Song Chen. Song Cheng, asalnya dari Huizhou, Anhui. Sekarang tinggal di Shanghai. Kalau tidak bisa bekerja sama dengan pengrajinnya, proposalmu ini sangat tidak feasible. Ya, Master ini memang hidup menyendiri. Tapi sepengetahuanku, dia masih tinggal di Shanghai. Jadi, bisa tidaknya deal harus dibicarakan dulu baru tahu. baiklah. Ini adalah 2 proposal dari Departemen Desain. Mari kita diskusikan pendapat masing-masing. Menyurat proposal Gu Xingyan. Peluncuran edisi terbatas bunga begonia. Dari anggaran promosi bisa menghemat banyak. Karena sudah ada popularitasnya. Penjualannya juga lebih terjamin. Aku justru merasa desain Ailiana lebih sesuai dengan gaya minimalis modern internasional. Sedangkan desain Gu Xingyan membutuhkan teknik pemotongan khusus sebagai pendukung. Dan pendukung ini masih tanda tanya. Kalau begitu, mari voting. Baik, Aku setuju dengan usulan ketua. Aku juga setuju. yang setuju dengan proposal Ailiana, silakan angkat tangan. Empat suara. Yang setuju dengan proposal Gu Xingyan, silakan angkat tangan. Gu Xingyan unggul 1 suara dari Ailiana. Tapi keunggulannya tidak signifikan. Gu Xingyan, proposalmu jadi proposal utama. Sebelum tanggal 15 bulan ini, kamu harus temukan pengrajin potong yang cocok. Siapkan laporan kelayakan. Kalau tidak, proposal Ailiana akan jadi proposal utama, lebih tepat seperti ini. Ada yang keberatan? Bagaimana menurutmu? Kalau gitu, kita lakukan seperti ini. Bos Lin, kamu ini mau adu kami lagi ya? Ini adalah pengaturan kerja internal perusahaan. Tidak ada menang atau kalah, tujuannya adalah untuk menghasilkan produk terbaik untuk dipasarkan. Sudah, cukup, rapat selesai. Kamu senang, Ja? Lagi-lagi dapat kesempatan unggul dariku. Aku menang atau tidak penting. Yang penting Dong Chen bisa menang. Shok Shuchi, Aku bicara dari hati. kita lihat nanti. Kamu tanya ke bagian keuangan. Berapa anggaran untuk acara ini yang disetujui? Li Zuoran tiba-tiba sangat perhatian dengan acara ini. Pasti ada alasan khusus. Paham, aku segera urus. Bos Lin, sebenarnya apa yang terjadi? Dulu kamu janji aku jadi direktur desain Dongchen. Direktur desain. Sekarang, untuk acara kecil saja. Gadis kecil ini berani menginjak-injakku. Kamu harus tanya dirimu sendiri. Kamu sudah di Dongchen lama, apa yang sudah kamu lakukan? Setelah Kumen memilih desain Gu Xingyan, aku tahan kontrak Gao Yuan. Jelas-jelas kuberitahu, bagaimana seharusnya kamu perbaiki desainmu. Kesempatan ada di depanmu, apa yang kamu lakukan? Sampai Kumen datang ke perusahaan dan menandatangani desain Gu Xingyan. Kamu juga tidak memberikan proposal baru. Aku pikir proposalku sudah sempurna. Tidak ada alasan Kumen tidak suka. Kamu pikir sudah sempurna. Kamu bisa mewakili Kumen? Apa yang dia suka dan tidak suka? Kamu tahu? Aku mengakuinya. Hanya karena waktu aku kembali ke negara ini terlalu singkat. Aku belum sempat mengenal selebriti dalam negeri. Tapi percayalah padaku, rencana kali ini
Aku sudah mempersiapkannya dengan sangat matang. Boss Lin, bisakah kamu membantuku meyakinkan direktur? Biarkan aku yang bertanggung jawab atas tema kali ini. Aku pernah mendukungmu tanpa syarat. Tapi kali ini, aku juga ingin mendengar pendapat direktur lainnya. Apa kamu juga ingin melihat aku jadi bahan tertawaan? Kamu pikir kalau aku tidak bergantung padamu, aku tidak akan bisa bertahan di sini, ya? Orang perlu memiliki nilai. Tanpa nilai, dimanapun kamu tidak akan bisa bertahan. Kamu akan melihat nilainya. Baiklah. Masuk. Direktur, Anda memanggil saya? Xiao Xiao dedeklah. Melalui pengamatan selama ini, bagaimana pendapatmu tentang Gu Xingyan? Direktur, pertanyaan Anda terlalu mendadak, saya belum pernah memikirkannya. Tapi kemampuan kerjanya pasti tidak ada masalah. 2 produk terakhir, benar-benar membawa banyak keuntungan bagi perusahaan. Sebenarnya, dengan menempatkannya di posisi ini, yang lebih saya khawatirkan adalah, apakah dia bisa dengan rela hati bekerja untukku? Direktur, Anda ingin mendengar pendapat jujur saya? Silakan katakan. Saya rasa, ambisi dia jauh lebih besar dari yang terlihat. Dan saya rasa ini, seharusnya tidak mudah dikendalikan. Itu tergantung siapa yang ingin mengendalikannya. Dan dengan cara apa mengendalikannya. Buat dia tahu, di gedung Dongchen ini, aku bisa menempatkannya di posisi ini, juga bisa dengan mudah. Membuatnya kehilangan posisi ini. Menjadi. Selain itu, untuk acara musim panas yang panas ini, anggaran kita sangat besar. Jika Gu Xingyan tidak berhasil, pasti ada orang yang harus menggantikannya. Tadi dalam rapat, jelas-jelas Ai Liana punya pendapat besar terhadap Lin Yi. Coba kamu cari tahu pendapatnya. Pekerjaan kali ini harus dilakukan oleh orang kita sendiri. Baik, Direktur. Xiaoqing, desainmu sudah diperlihatkan ke Xingyan belum? Belum, aku agak takut. Tak apalah, tak perlu takut. Dulu Xingyan lihat desainku. Aku santai saja, dia komentar banyak atau sedikit juga tidak masalah. Tapi sekarang, dia sudah jadi kepala desainer. Bisa sama? Aku harus nyanyi lagi untukmu. Kamu terlalu banyak pikiran. Diam, ganti lagu lain boleh tidak? Bukannya kamu bilang sebuah desain, kalau bagus ya bagus, kalau tidak ya diubah. Yang penting desain kita bisa masuk pasar. Kita bisa lepas dari asisten yang sangat rendah itu. Itu tujuan utamanya, jadi desainer sejati. Itu poin utamanya. Benarkah? Tentu benar. Lagi pula, Xingyan kan dekat dengan kita. Secara pribadi atau profesional, dia pasti akan membantumu. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Ayo Di. Baiklah, besok aku akan menyerahkannya padanya. Kalau begitu hari ini kamu traktir aku makan hotpot, dengar tidak? Aku yang traktir. Setiap hari aku traktir. Selamat atas promosimu. Terima kasih. Apa ada sesuatu yang tidak kamu beritahukan padaku? Meski aku tidak banyak dengar gosip, tapi aku dengar ada perubahan di departemenmu. Tidak ada perubahan, hanya direktur Wang memberiku lebih banyak pekerjaan. Nanti beberapa anggaran departemen akan lewat aku saja. Ini bukan perubahan. Kamu sedang diandalkan, tahu tidak? Benarkah? Iya, Berarti kita berdua sama-sama maju di Dongchen. iya, ayo bersulang. Bersulang. Aku kasih tahu ya. Anggaran departemenmu nanti bisa langsung bawa ke aku. Hari ini datang, hari ini juga aku laporkan. Kamu serius? Keren. Tentu, kita kan siapa dan siapa. Aku sampai. Aku lihat kamu naik dulu. Kak, aku mau bicara sesuatu. Masuklah. Kek, kenapa kamu selalu menyuruh Gu Xingyan bersaing dengan orang lain? Tidak bisakah kamu memberinya kesempatan dengan tenang? Sejak dia datang ke Dongchen, setiap kesempatan diraihnya sendiri.
Kamu benar sekali. Di Dongchen, siapa yang bisa dapat kesempatan dengan mudah? Semuanya harus diperjuangkan sendiri. Lagi pula, kamu juga tidak diam saja, kan? Pokoknya aku tidak bisa mengalahkanmu, selalu ada alasanmu. Oh Jakak. Hari ini, Shenbo datang ke Departemen Keuangan mencari Direktur Wang. Mereka berdua ngobrol cukup lama. Dia mencari data masa lalu. Tentang akun Departemen Penjualan. Saat Banyaki masih menjabat, tapi anehnya semuanya hilang. Dia minta bantuanku. Kamu lupa lagi apa yang kubilang, ya? Kerjakan saja tugasmu di Departemen Keuangan dengan baik. Jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Jangan sok pahlawan. 记住了没有？ Ingat itu. Sudah. Sudah larut. Pulang dan tidurlah. Kamu juga istirahat lebih awal, ya Kak? Ayo pergi. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu keras pada Lindsay. Dia adalah orang yang paling penting bagiku di dunia ini. Aku tidak bisa membiarkan adikku menanggung risikoku. Sekarang orang yang paling berisiko adalah kamu. Alina, sudah jelas tidak suka padamu. Dan Lizuran menyuruhku untuk mendekatinya sekarang. Apa ini? Ini jelas-jelas mengisolasi kamu. Jika benar terjadi, kamu benar-benar dalam bahaya. Haruskah aku menunda mendekati Ailiana? Jangan. Lakukan apa yang Lizuoran suruh. Jika kamu kehilangan kepercayaan Lizuoran, semua usaha kita sia-sia. Kamu tetap tenang di samping Lizuoran. Adalah yang paling penting. Sudah terlalu malam. Aku harus tidur lebih awal. Kamu juga pulang lebih awal. Tapi bagiku, kamu yang paling penting. Guru Song Cheng masih tidak mau menemui orang dari Dongchen ya. Oke, aku mengerti. Tidak apa-apa, aku akan mencari cara sendiri. Oke, terima kasih. Xingyan. Itu. Aku punya beberapa desain yang sudah selesai. Mau lihat? Oke. Xingyan, kamu mau pergi ya? Xiao Qing, lihat ini. Cincin dan kalung. Banyak elemen yang dulu populer di luar negeri beberapa tahun lalu. Aku tahu ini, sudah aku analisis, elemen seperti ini. Mungkin 1 atau 2 tahun ini akan populer juga di dalam negeri. Xiao Qing, lihat seri ini. Mungkin kurang cocok untuk Hottest Summer. Menurutmu? Begini saja, karena aku sangat buru-buru mau pergi sekarang. Nanti setelah aku kembali, aku akan lihat dengan teliti dan seksama. Lalu akan kuberikan analisis satu persatu, oke? Oak. Oh ya, Xiao Qing. Kamu dan Mingkang coba tanya ke supplier. Sekarang di pasaran ada berapa banyak batu mentah warna D30 karat. Nanti kita hubungi lewat HP. Kalau begitu aku akan segera menghubungi. Oke, terima kasih. Kamu periksa item ini dulu, nanti berikan padaku. Oak. Halo, Anda. Halo, saya desainer perhiasan Gusina. Saya datang untuk mengunjungi Guru Song. Silakan masuk. Terima kasih.
Ke sini. Anda bisa menunggu di sini sebentar, saya akan konfirmasi dulu. Oke, terima kasih. Guru, di luar ada seorang desainer bernama Gu Xingyan. Katanya ingin bertemu dengan Anda. Gu Xingyan? Ya. Desainer muda baru di Dongchen itu. Sepertinya dia. Sudah berapa kali aku bilang padamu, siapapun dari Dongchen, aku tidak mau bertemu. Guru, biarkan saja dia menunggu di sana. Orang yang tahu diri pasti akan pergi sendiri. Mengerti? Maaf, guru sedang bekerja. Tidak bisa menemuimu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan duduk di sini saja. Menunggu sampai dia selesai bekerja. Anda mungkin belum terlalu mengenalnya. Begitu guru masuk ke ruang kerja, bisa seharian penuh. Terkadang sampai lupa diri, bisa berhari-hari di dalam sana. Jadi, mungkin hari ini Anda tidak bisa menemuinya. Kurasa keberuntunganku tidak akan seburuk itu. Aku ingin duduk di sini dan menunggu lagi. Anda tidak keberatan kan? Silakan saja. Terima kasih. Tante. Gambar-gambar ini masih dibutuhkan? Siapa yang membuang ini? Aku juga tidak tahu. Kalau tidak dibersihkan, aku akan kena potong gaji. Kalau tidak mau, aku buang saja ya. Gu Xingyan, Kamu Munafik. Hello. Guru sudah lelah hari ini, sudah beristirahat di dalam. Baiklah. Kalau begitu, Guru Song Cheng istirahat yang baik. Anhui Huizhou.
Hai Xinqian, Waktu itu Anda bilang, tukang potong yang suka makan ikan busuk. Apakah itu Song Cheng? kamu mencari Song Cheng? Aku ingin membuat berlian kecil bersinar seperti berlian besar. Tukang potong yang baik. Hanya Song Cheng yang bisa melakukannya. Aku pagi ini pergi ke studio Song Cheng. Aku menunggu dari pagi sampai malam, tapi tidak bertemu dengannya. Tukang potong yang kubicarakan waktu itu. Benar Song Cheng. Tapi jangan kira dia benar-benar bisa dibujuk dengan ikan busuk. Akhirnya Guru Tang yang turun tangan menyelesaikannya. Mengerti. Setelah Guru Tang masuk penjara, Song Cheng pernah bekerja sama sekali lagi dengan Dong Chen. Mungkin kerjasamanya tidak terlalu menyenangkan. Sejak itu mereka tidak pernah berhubungan lagi. Anda tahu apa yang terjadi? Ini aku tidak tahu, waktu itu aku hanya asisten desainer kecil. Coba tanya Linyi, dia mungkin tahu. Aku tidur dulu, kamu juga istirahat lebih awal. Bagaimana caranya aku bisa membujuk Song Cheng? Maaf ya, aku pagi ini datang terlalu buru-buru. Belum sarapan. Minum air dulu. Terima kasih. Guru, dari tadi malam sampai sekarang belum keluar dari ruang kerja. Luoyi, tolong belikan saya semangkok susu kedelai panas, terima kasih. Guru Song, halo. Akhirnya bertemu dengan Anda. Ini dia Gusinyan itu. Kamu belum pergi juga? Saya datang lagi. Tolong belikan susu kedelai, Oak. Guru Song, sungguh sangat berterima kasih Anda mau bertemu saya. Saya hanya tidak ingin kamu datang lagi untuk menyusahkan saya. Menyusahkan murid saya. Baiklah, ketemu sebentar, bicara beberapa kata, lalu cepat pulang. Guru, ini adalah seri bunga begonia yang saya rancang. Saya berencana menggunakan berlian berwarna 30 karat untuk menggantikan berlian 1 karat di gambar ini. Total akan dibuat 998 butir, dipasarkan untuk kalangan umum. Tapi ingin membuat berlian kecil dan menengah. Memiliki kilau yang tidak kalah dengan berlian besar. Di seluruh negeri, ahli potong. Mungkin hanya Anda satu-satunya yang bisa melakukannya. Itulah alasan saya datang menemui Anda. Desainnya bagus. TAPI. Tidak peduli berapapun uang yang kalian keluarkan. Saya tidak mau bekerja sama lagi dengan perusahaan Dongchen. Dongchen sekarang adalah pemimpin industri perhiasan di dalam negeri. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apapun yang membuat Anda menolak. Pertanyaan yang bagus. Saya tunjukkan sesuatu padamu. Kamu lihat, cincin berlian seperti ini. Harusnya dipasang berlian seperti apa yang cocok? Desainnya sederhana dan jelas. Menggunakan setting cakar untuk menonjolkan kilau berlian. Berlian merah muda 3 karat dari tambang argi Australia. Paling cocok untuk desain ini. Saya menunggu berlian ini selama 3 tahun, belum dapat yang cocok. Sepertinya kamu cukup paham. Saya tunjukin sesuatu lagi. Kamu lihat. Bagaimana potongan berlian di kalung ini? Guru, boleh pinjam lupe potongan Anda? Oke, terima kasih.
berlian ini. Dari awal penggosokan batu mentah, sudut yang dipilih tidak optimal. Banyak berat yang terbuang sia-sia. Rasio table dan girde juga terlalu jauh berbeda, menyebabkan kurangnya kilau. Juga tidak mencapai efek yang diharapkan. Kamu tahu produksi dari perusahaan mana? Tidak tahu. Tahun 2008. Perusahaan Dongchen Mellenkirchen Edisai Terbatas Master. Kamu tahu mereka menggunakan nama master siapa untuk promosi? Ya, kamu sepertinya tidak tahu. Oak. Tahun 2004. Saya bersama Direktur Tang Wanrong masuk ke perusahaan Dongchen untuk bekerja sama. Memang pada waktu itu posisi saya di industri benar-benar meningkat signifikan, tapi ini bukan yang saya rindukan. Yang ingin saya katakan adalah, tidak lama kemudian, direktur masuk penjara. Saya juga tidak ingin tinggal di Dongchen lagi. Tepat pada saat itu, asisten direktur Tang yang bernama Lin Yi menemui saya lihat dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Sikapnya tulus dan penampilannya juga jujur. Dia membujuk saya untuk tetap tinggal. Akhirnya saya tetap tinggal di Dongchen. Waktu berlalu, sampai tahun 2008. Dongchen merasa sudah cukup membangun momentum. Lalu Mellenkirchen Edisai Terbatas Master. Saya bekerja keras membuat 200 butir. Menurut saya potongannya bagus. Tapi mereka berani tidak memberitahu saya. Sekaligus membuat 20.000 butir, yang terlihat agak mirip. Tapi semua pengerjaannya asal-asalan. Bahkan menggunakan nama saya untuk promosi, tipu-tipu. Penghinaan terhadap saya, tidak perlu dibahas lagi, saya bahkan tidak punya tenaga untuk menuntut mereka. Menurutmu apa alasan saya untuk bekerja sama dengan mereka? Guru Song, meskipun saat Anda cerita, saya belum masuk Dongchen. Tapi saya tetap merasa harus meminta maaf atas nama Dongchen. Kamu terlalu sopan, sudah cukup. Mengenai kerugian reputasi yang Dongchen berikan dulu, saya juga tidak tahu bagaimana harus menebusnya. Tapi percayalah, jika ada kesempatan, Dongchen pasti akan mengembalikan reputasi Anda. Guru, saya tahu. Hari ini Anda mungkin tidak punya mood untuk bahas desain ini. Saya tinggalkan draft desain di sini. Guru, jika ada waktu, silakan lihat. Saya akan berkunjung lagi lain waktu.